Kawasan Badung Selatan, khususnya Kuta Selatan, memang menjadi pusat pariwisata. Bahkan banyak pengembangan serta pembangunan dilakukan untuk menunjang pariwisata ini. Tak terkecuali di kawasan Desa Adat Paminge, Kuta Selatan, yang terdiri dari dua banjar, yaitu Banjar Paminge dan Banjar Sawangan. Kawasan yang dulunya terkenal dengan pusat budidaya rumput laut, perlahan beralih menjadi kawasan pariwisata. Akibatnya banyak petani rumput laut yang percaya di masanya, kini beralih pada sektor pariwisata. Namun apa daya, kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membuat sektor pariwisata menjadi terpuruk. Untuk memberikan semangat kepada masyarakat yang terdampak, pihak Desa Adat Paminge secara rutin menyalurkan bantuan sembako. Kawasan Desa Adat Paminge yang identik dengan kawasan suci karena terdapat pura dan kayangan yakni Pura Geger, kini mulai dikembangkan menjadi kawasan pariwisata religi. Pasalnya di sebelah selatan Pura Geger terdapat tempat melukat yang disebut Pura Taman Dani Sedahan Geger. Menurut Desa Adat Paminge Imade Warse, terkait pengembangan kawasan pariwisata religi, saat ini sedang dibuatkan pengaturan karena konsepnya yang diterapkan nanti di sana yakni untuk tempat pengelukatan. Pengembangan kami di Pura Geger ini sebagai destinasi wisata religius. Nah, terkait juga dengan pura ini yang menjadi suatu kekhasan di Pura Geger ini adalah adanya tempat pengelukatan. Nah, tempat pengelukatan yang kami sebut di sini adalah di Pura Jeroan Dani Sedahan. Nah, itu tempatnya di bawah tebing ini, di bawah tebing daripada pura ini yang menjadi tempat suci, di mana di sana terdapat sumber air sebagai pengelukatan. Nah, sumber air ini tidak serta-merta selalu mengalir karena bersumber dari bawah karang di pasir laut. Nah, itu bisa disebut dengan tirta campuan karena air yang muncul dari dasar pasir di bibir pantai itu rasanya tawar. Dan pertemuan antara air laut dan air tawar itu menjadi campuan dia. Nah, ini yang tidak dimiliki mungkin di daerah lain, ya hanya di Pura Geger ini yang kami katakan tadi itu sumber air itu bisa muncul pada saat dihaturkan upekare. Jadi kalau tidak ada kepentingannya kita berkaitan dengan pengelukatan, tidak mengaturkan upekare, minimal canang sebet sari, nah air itu tidak akan muncul dari dasar pasir itu sendiri. Tergantung daripada permohonan yang tangkil ke sana. Jadi kalau misalnya kepercayaan yang dianut oleh yang nangkil di sana harus mendapatkan tirta kelebutan yang ada jumlah 5, 7 dan kelipatannya, nah itu Astong Kare, beliau pasti membelikan dari sekian titik pasir air keluar tersebut. Lebih lanjut, penyarikan Sabe Desa Adat Paminge Wayan Suendra menjelaskan, untuk penataan pariwisata religi yang dilakukan yakni untuk akses serta infrastruktur, seperti akses jalan, penyediaan toilet umum dan fasilitas lain serta pemberdayaan masyarakat setempat. Di samping itu, sinergitas dalam mewujudkan semua program yang sudah direncanakan sangat dibutuhkan terutama dari pihak masyarakat, perjuri serta peran serta pecalang di lingkungan Desa Adat Paminge. Program-program yang berkenaan dengan penata kelolaan Desa Pura Geger Desa Adat Paminge ini, kami akan melakukan proses dan merupakan program-program kami di Desa Adat Paminge yang didukung oleh dua banjar dengan kelembagaan Desa Adat yang terdiri dari Desa Adat itu sendiri, kemudian Sabe Desa, kemudian ada unsur pecalang dan berbagai unsur yang lainnya, termasuk juga paiketan pemangku, paiketan jero ceraki dan seterusnya, sesuai dengan program pemerintah Provinsi Bali dalam konsep Sadkertih Loke Bali. Ya, di mana di situ disebutkan dalam Perda 4 tahun 2019 tentang Desa Adat Paminge bagaimana kami berperan dalam empowerment atau pemberdayaan desa adat
di dalam rangka untuk mentata kelolakan pelemahan desa adat termasuk pewidangan di Pura Gagar ini. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka program untuk tahun 2020 ini dan akan berlanjut sampai ke tahun 2021 dan seterusnya. Penata kelolaan ini karena kami memiliki seperti penjelasan dari Juru Bendesa tadi bahwa kami memiliki daerah tujuan wisata yang mungkin jauh lebih spesifiknya adalah daerah tujuan wisata religius, ya, karena genah wenten genah pelukatan yang tadi sudah dijelaskan dengan keunikan yang kami miliki. Barangkali tirta campuan yang terjadi di desa di Wewidangan Pura Gagar ini mungkin juga tidak ada di tempat lain atau mungkin ada di tempat lain. Nah, inilah keunikan-keunikan ini akan kami empowerment, kami berdayakan di dalam rangka untuk menjadikan pelemahan desa adat kami, kemudian terkhusus lagi pelemahan yang ada di Pura Gagar ini kita kelola dengan baik sehingga keasrian, kealamian, kemudian kelestarian daerah tempat ini menjadi sebuah tanggung jawab kami di Desa Adat Pemingi. Sebagai kawasan religi, kawasan ini akan kembali digaungkan di awal tahun 2021. Namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk membiasakan masyarakat serta pemedak yang tampil ke sana terkait penerapan prokes CHSE. Petaju Desa Adat Pemingi, Wayan Suwartawan menambahkan, untuk kawasan pengelukatan ini selama ini memang banyak dikunjungi pemedak bahkan dari seluruh Bali. Kawasan ini dikatakannya cukup unik karena lokasi yang berada di pinggir pantai memiliki sumber air tawar yang biasanya muncul dari dalam pasir pantai. Menurutnya air tawar ini akan muncul setelah memohon anugerah karena tidak serta-merta muncul begitu saja. Pengelukatan yang biasanya identik dengan pancoran, namun di sini air akan muncul dari dalam pasir yang bisa muncul di beberapa titik. Saat kita mengaturkan Banten dan yang mau melukat ini memang direstui, maka air akan muncul dari dalam pasir, bahkan munculnya di beberapa titik. Itu uniknya dan sepertinya tidak ditemukan di daerah lain. Nah, terkait dengan Amerta, ya sudah sampaikan oleh Dani Juru Bendesa tadi, memang betul banyak sekali pemedak-pemedak yang tampil di Pura Gagar ini, ya dengan tujuan satu, mendapatkan keselamatan, anugerah yang berlimpah, kesejahteraan, yaitu pada izinnya. Nah, selain pemedak ya yang memohon Amerta, juga perlu kami sampaikan juga pejabat-pejabat tinggi juga sering ke sini ya, untuk sembahyang. Tujuan beliau sudah barang tentu untuk keselamatan juga, karena beliau sebagai pemimpin ngewawo jagat dan ya jelas keselamatan dunia, keselamatan negara, ya seperti itulah. Nah, selain Amerta juga perlu kami sampaikan ada yang di sini namanya taksu, ya taksu. Nah, seperti orang pewikan mausang, ya taksu itu memang sulit. Yang dicari yang sulit adalah taksu, aura. Nah, di sini salah satu sentralnya taksu iki ring Pura Gagar dalam Pungteh kadek sapunika. Nah, ini ada keterkaitannya. Kami juga mempunyai penyibah ring Pura dalam Karangboma, Pura dalam Kodok Lamun dan wedang-wedang riki yang pura-pura besar riki. Ya, di sini memang di desa adat kami, di Desa Adat Pemingi adalah gudangnya taksu. Nah, makanya di setiap puja wali pasu pening ide betare riki nemoning purnama ke-6, sasih ke-6 nariki unen ide betara, pelawatan ide betara, iriki musolah ring pengelong pisang. Kedepan diharapkan dalam pengembangan destinasi pariwisata religi ini, peran serta dari pemerintah Provinsi Bali bisa diwujudkan secara nyata, terutama terkait infrastruktur berupa lampu penerangan di Wewidangan Pura dan sepanjang jalan menuju Pura serta lampu taman. Karena sejauh ini penataan dan pengelolaan yang dilakukan masih bersifat swadaya. Harapan kami ke depan tentunya apa yang sudah diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Badung dan provinsi kepada kami di sini di Pura Gagar, mungkin bisa ditambahkan kembali perhatian-perhatian yang lain, tentu dukungan-dukungan dari segala pihak juga
untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kami di Desa Adat ini. Program pembangunan dan penguatan Desa Adat Pamingi tentu sudah sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti.